Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Etrilian Tongaru, NIM S1S1181003. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil review skripsi dari senior saya yaitu Fiskar Yulian yang berjudul Pemanfaatan WebGIS untuk Pemetaan Sebaran Alumni menggunakan metode Hierarchical Clustering. Sedangkan untuk studi kasusnya yaitu alumni jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Jadi saya ulangi, yang mereview skripsi kali ini yaitu saya sendiri bernama Etrilian Tongaru, NIM S1S1181003. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi yang pertama yaitu tugas 1 bagian pendahuluan. Nah, yang pertama kita bahas latar belakang. Jadi, latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi yang begitu cepat membuat seseorang individu ataupun instansi harus bekerja keras untuk mengimbangi perkembangan teknologi tersebut. Kemajuan teknologi yang sangat cepat tersebut terbukti dengan banyaknya instansi, individu, dan berbagai macam organisasi yang memanfaatkan sistem informasi geografis ataupun semacamnya sebagai media persebaran lokasi dan informasi yang dimiliki. Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo merupakan salah satu perguruan tinggi yang berlokasi di Kendari, Sulawesi Tenggara dan beroperasi menerima mahasiswa baru sejak tahun 2007. Teknik Informatika didirikan pada tanggal 22 Juni 2007 dengan nama Teknik Perangkat Lunak dengan nomor SK pendirian PS yaitu 1502-DT 2007. Hingga saat ini, S1 Teknik Informatika telah terakreditasi B. Setiap tahunnya, jurusan Teknik Informatika telah menghasilkan banyak lulusan yang berkualitas. Alumni atau lulusan menjadi salah satu indikator dari sekian banyak indikator mutu proses pendidikan di jurusan Teknik Informatika. Aktivitas para lulusan setelah melewati masa transisi dari pendidikan tinggi ke dunia kerja juga menjadi perhatian para pendidik, karena keberhasilan mereka adalah salah satu tolak ukur keberhasilan jurusan Teknik Informatika. Kinerja lulusan dapat dilihat dari jumlah lulusan yang bekerja pada bidang yang sesuai dengan bidang IT, tempat kerja, cara, maupun ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh dari perguruan tinggi. Pada saat ini, jurusan Teknik Informatika kurang mengetahui informasi persebaran alumni secara spesifik di dunia kerja. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dimanfaatkan teknologi Sistem Informasi Geografis atau SIG dan data mining, di mana SIG memiliki kemampuan untuk menyajikan informasi dalam bentuk grafis dengan menggunakan peta sebagai antarmuka, sehingga persebaran alumni dapat diketahui secara spesifik. Menurut Berry dan Linov, data mining adalah proses untuk mengekstraksi atau mendeteksi pola yang tersembunyi dari sebuah database besar. Salah satu metode yang diterapkan dalam data mining adalah clustering. Teknik clustering pada data mining digunakan untuk mengelompokkan objek-objek yang memiliki kemiripan dalam kelas atau segmen yang sama. Sementara objek-objek yang terletak pada kelas yang berbeda akan menunjukkan karakteristik yang berbeda juga. Dengan menggunakan teknik clustering pada database yang besar, maka akan menghemat waktu, tenaga, dan juga dapat memberikan hasil yang lebih maksimal. Pada penelitian ini akan melakukan clustering terhadap data alumni dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk diagram.
Adapun metode yang digunakan dalam melakukan cluster data mining data alumni ini adalah metode hierarchical clustering, yaitu pengelompokan dengan mengelompokkan dua atau lebih objek yang memiliki kesamaan yang paling dekat. Kemudian diteruskan dan diproses pada objek lain yang memiliki kedekatan kedua. Demikian seterusnya sampai cluster membentuk suatu pohon hierarki yang jelas antar objek dari yang paling mirip sampai yang paling tidak mirip, menurut Nugroho. Hierarchical clustering terdiri dari metode Gaussian dan metode agglomerative. Agglomerative hierarchical clustering terbagi menjadi 3 jenis, yaitu single linkage, complete linkage, dan average linkage. Dalam penelitian ini menggunakan single linkage yang merupakan prosedur pengelompokan aglomeratif yang didasarkan pada jarak minimum atau terdekat antar objek. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengajukan penelitian dengan judul Pemanfaatan WebGIS untuk Pemetaan Sebaran Alumni. Sasaran dari penelitian ini adalah melakukan analisa clustering terhadap data alumni IT untuk mengetahui sejauh mana sebaran maupun serapan alumni IT di dunia kerja. Apabila sebaran alumni dapat dikelola dengan baik, maka pimpinan dapat mengetahui klaster yang terbentuk dari sebaran alumni. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang sebelumnya yang saya jelaskan, permasalahan yang kita dapat dari latar belakang tersebut yaitu yang pertama, bagaimana membangun sistem informasi geografis berbasis web untuk pemetaan sebaran alumni dengan menggunakan metode hierarchical clustering pada jurusan Teknik Informatika UHO. Yang kedua, bagaimana membangun sistem informasi geografis berbasis web untuk pemetaan sebaran alumni dengan menggunakan metode hierarchical clustering pada jurusan Teknik Informatika UHO. Sedangkan untuk batasan masalahnya yaitu terdiri atas 6. Yang pertama yaitu penelitian dilakukan di jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Yang kedua, objek yang dikaji adalah alumni dari jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Yang ketiga yaitu jumlah data alumni yang digunakan sebanyak 50 orang. Yang keempat, sistem ini berbasis web dengan metode hierarchical clustering dengan menggunakan GIS untuk menyajikan persebaran alumni. Yang kelima, kriteria penilaian adalah pekerjaan, lama tunggu pekerjaan, dan gaji. Dan yang terakhir yaitu hasil clustering dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama relevan. Relevan yaitu kesesuaian pekerjaan dengan bidang teknik informatika. Yang kedua cukup relevan, yaitu cukup sesuainya pekerjaan dengan bidang teknik informatika. Yang ketiga ada yang namanya tidak relevan, yaitu ketidaksesuaian pekerjaan dengan bidang teknik informatika. Dan yang terakhir, belum bekerja, yaitu alumni yang belum memiliki pekerjaan. Kita lanjut ke tujuan penelitian. Jadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain yang pertama, yaitu untuk membangun sistem informasi geografis berbasis web untuk pemetaan sebaran alumni
pada jurusan Teknik Informatika UHO. Yang kedua yaitu untuk analisa tentang bagaimana karakteristik dari sebaran alumni yang dikorelasikan antara keahlian yang diperoleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di IT dengan jenis pekerjaan yang didapatkan oleh alumni tersebut. Selanjutnya untuk manfaat penelitian, yaitu diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu yang pertama ada yang namanya untuk bagi akademik atau jurusan, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan oleh jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo untuk mengetahui profil alumni dan persebarannya di dunia kerja yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Yang kedua untuk atau bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis mengenai pembuatan SIG berbasis web untuk pemetaan sebaran alumni dengan menggunakan metode hierarchical clustering dan menerapkan ilmu yang telah didapat selama kuliah. Selanjutnya untuk manfaat penelitian, yang pertama yaitu bagi akademik atau jurusan Nah, untuk yang pertama yaitu bagi akademik atau jurusan, pada penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo untuk mengetahui profil alumni dan persebarannya di dunia kerja yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Sedangkan manfaat yang kedua yaitu bagi penulis. Manfaatnya yaitu menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman penulis mengenai pembuatan SIG berbasis web untuk pemetaan sebaran alumni dengan menggunakan metode hierarchical clustering dan menerapkan ilmu yang telah didapat selama kuliah. Oke, jadi itu saja yang dapat saya jelaskan untuk tugas pertama. Demikian, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tugas berikutnya atau tugas kedua yaitu bagian metodologi penelitian. Yang pertama untuk metode pengumpulan data. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua data yang berkaitan dengan pemanfaatan WebGIS untuk pemetaan sebaran alumni menggunakan metode hierarchical clustering. Studi kasus alumni Teknik Informatika Universitas Halu Oleo, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini. Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data sebagai bahan pembuatan sistem adalah menggunakan Google Form. Metode ini dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan pada aplikasi Google Form. Kemudian dilakukan pembagian link atau alamat sebagai cara pengumpulan data alumni jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Nah, selanjutnya untuk metode pengembangan aplikasi yang digunakan dalam perangkat lunak ini adalah proses Relational Unified Process atau RUP. Dalam merancang atau membuat perangkat lunak, tentu dibutuhkan suatu pemodelan dari keseluruhan proses-proses yang akan dilakukan selama pembuatan perangkat lunak tersebut. Sedangkan langkah-langkahnya dapat kita lihat pada pembahasan berikutnya. Nah, dapat kita lihat bahwa yang pertama yaitu bernama inception atau permulaan. Pada tahap ini, memodelkan ruang lingkup proyek yang akan dibuat.
Adapun ruang lingkup dari proyek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu web sebagai sistem yang digunakan untuk memberikan informasi data serapan alumni di dunia kerja. Yang kedua, bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan pengelolaan basis datanya menggunakan MySQL. Lalu selanjutnya ada yang namanya elaborasi atau elaboration. Pada tahap ini, setelah menentukan ruang lingkup proyek, selanjutnya adalah melakukan langkah-langkah berikut, yaitu melakukan analisis masalah, menggambarkan alur sistem yang akan dibuat atau diusulkan. Yang kedua, membuat perancangan aplikasi menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Terus yang ketiga yaitu membuat perancangan tampilan atau interface untuk setiap tampilan form atau halaman yang ada dalam sistem yang akan dibuat. Selanjutnya ada yang namanya tahap construction atau konstruksi. Jadi pada tahap ini kita lakukan implementasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan pengkodean atau coding. Lalu yang terakhir yaitu testing aplikasi, penentuan clustering data serapan alumni Teknik Informatika Universitas Halu Oleo di dunia kerja. Lalu selanjutnya ada yang namanya tahap transisi atau transition, yaitu menyerahkan perangkat lunak kepada pemakai, lalu mengujinya di tempat pemakai, dan memperbaiki masalah-masalah yang muncul saat dan setelah pengujian. Selanjutnya kita melangkah ke waktu penelitian dan tempat penelitian. Jadi penelitian tugas akhir bertempat di Teknik Informatika Universitas Halu Oleo, Jalan HEA Mekodompit, Kampus Hijau Bumi Tridharma Andonohu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, selanjutnya yaitu tabel waktu penelitian, yang mana dari tabel ini dapat kita simpulkan bahwa kegiatan yang akan dilakukan yaitu ada 4, yaitu inception, elaborasi, construction, dan transition. Yang mana yang pertama, yaitu inception, dikerjakan selama 6 bulan, yaitu dari awal bulan Maret sampai minggu kedua bulan April. Sedangkan elaborasi dimulai dari minggu kedua bulan April sampai awal bulan Maret. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan ketiga yaitu construction yang dimulai dari minggu kedua Mei sampai minggu pertama bulan Agustus. Dan yang terakhir yaitu transition yang dikerjakan dimulai dari minggu kedua bulan Agustus sampai minggu terakhir dari bulan Agustus. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tugas kedua. Terima kasih. Selanjutnya adalah tugas ketiga, yaitu bagian analisis dan perancangan sistem. Yang pertama kita akan membahas analisis kebutuhan sistem, yaitu ada yang namanya analisis kebutuhan fungsional. Untuk kebutuhan fungsional, yaitu segala bentuk data yang dibutuhkan oleh sistem agar sistem dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang dibangun. Setelah melalui tahapan analisis, maka telah ditetapkan kebutuhan-kebutuhan untuk membangun sistem, meliputi input, proses, dan output.
Selanjutnya, untuk analisis kebutuhan non-fungsional adalah sebuah langkah di mana seorang pembangun aplikasi menganalisis sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi yang akan dibangun. Analisis kebutuhan non-fungsional yang digunakan dibagi dalam 2 tahap, yaitu analisis kebutuhan perangkat keras dan analisis kebutuhan perangkat lunak. Selanjutnya, kita bahas analisis perancangan sistem. Jadi, analisis perancangan sistem ini terbagi atas beberapa diagram dan flowchart, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada yang namanya flowchart system, yaitu di mana kita lihat bahwa untuk flowchart system ini dimulai dari menginput data alumni atau memasukkan data alumni, kemudian data tersebut diproses, yaitu cluster data menggunakan hierarchical clustering dalam proses tersebut, yang kemudian menghasilkan output, yaitu hasil cluster data serapan alumni. Sedangkan yang kedua yaitu flowchart hierarchical clustering, yang dimana dimulai dari menginput data alumni dan fitur serapan, yang kemudian dilakukan proses tentukan pusat cluster, lalu lanjut ke proses hitung jarak dengan menggunakan Euclidean distance, yang dimana jika jumlah cluster sama dengan 1 dan true atau ya, maka akan menampilkan hasil cluster dalam bentuk diagram. Sedangkan jika jumlah cluster tidak sama dengan 1, yang ternyata bernilai false atau tidak, maka dia akan menjalankan proses gabung 2 cluster terdekat, lalu mengulang lagi dari hitung jarak dengan menggunakan Euclidean distance, lalu terus ke jumlah cluster, sampai jika hasilnya sudah sama dengan true atau ya, maka akan memberikan output, yaitu hasil cluster dalam bentuk diagram. Dan setelah itu ya, itu flowchartnya selesai. Selanjutnya untuk Unified Modeling Language. Aplikasi dibangun dengan menggunakan Unified Modeling Language, yaitu merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Yang mana penjelasannya dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu use case diagram. Nah, use case diagram ini digunakan untuk menggambarkan aktor-aktor yang terlibat dalam sistem yang dibangun. Adapun use case diagramnya dapat dilihat sebagai berikut. Jadi dari use case diagram ini kita dapat simpulkan bahwa admin dapat melakukan login, mengelola halaman web, mengelola data alumni, mengelola data clustering alumni, mengelola sebaran alumni, dan logout. Sedangkan user yaitu hanya dapat melihat halaman web, melihat persebaran alumni, melihat data alumni, dan melihat informasi sistem. Jadi user ini tidak dapat mengelola, namun hanya dapat melihat data yang telah dikelola oleh admin. Nah, selanjutnya yaitu activity diagram, yang mana terbagi atas 3. Yang pertama yaitu ada yang namanya activity diagram login. Untuk activity diagram login yaitu dimulai dari admin memasukkan username dan password, lalu kemudian sistem akan memvalidasi username dan password yang dimasukkan oleh admin. Jika bernilai false atau null, maka admin akan memasukkan ulang username dan passwordnya. Sedangkan jika validasi username dan password bernilai true atau yes, maka akan diberikan pesan login sukses ke sistem. Selanjutnya, activity diagram admin. Nah, untuk activity diagram admin, yaitu admin memulai login terlebih dahulu, lalu lanjut ke sistem, yang mana sistem akan menampilkan halaman beranda jika berhasil login. Setelah itu, admin akan menambahkan data alumni.
Dan kemudian proses cluster data sebaran alumni di dunia kerja, yaitu hierarchical clustering. Kemudian sistem akan menampilkan data cluster, lalu kemudian admin melakukan logout jika sudah tidak ingin lagi mengelola sistem atau selesai mengelola sistem. Selanjutnya, activity diagram user. User dapat melakukan beranda, yaitu sistem akan menampilkan halaman pembuka. Sedangkan jika user mengklik peta alumni, maka sistem menampilkan lokasi dan data alumni. Sedangkan jika user mengklik menu tentang, maka sistem akan menampilkan informasi sistem. Selanjutnya, analisis perancangan sistem. Yang pertama yaitu ada namanya sequence diagram login admin yang bagian kiri ya. Jadi admin pertama memasukkan informasi login ke halaman login, lalu selanjutnya akan informasi tersebut akan divalidasi, lalu cek detail user ke database, yang kemudian database akan mengirim pesan respons detail ke validasi, dan kemudian validasi mengirim respons ke halaman login berupa result atau hasil, yang kemudian halaman login akan memberikan respons message lagi kepada admin apakah login gagal atau login berhasil. Selanjutnya untuk sequence diagram login admin yang bagian kanan. Yang pertama yaitu pengguna melakukan logout. Oh ya, yang bagian kanan ini sequence diagram logout admin ya. Jadi yang pertama pengguna melakukan logout. Kemudian halaman pengguna akan mengirimkan pesan hapus session ke validasi, yang kemudian validasi akan mengirim pesan redirect ke halaman utama. Selanjutnya untuk analisis perancangan sistem. Bagian sequence diagram login admin. Bukan login admin ya, tapi sequence diagram bagian menu admin. Jadi yang pertama, admin akan pilih menu alumni yang mana yang akan dibuka di halaman alumni. Kemudian mengirim pesan data alumni yang diambil ke data alumni. Kemudian data alumni akan mengirim data alumni ke halaman alumni, yang kemudian akan ditampilkan daftar alumni ke admin. Selain itu, admin juga dapat melakukan pilih menu tambah alumni, yang dimana si halaman alumni akan memberikan respons message yaitu form tambah alumni. Lalu kemudian admin memberikan informasi alumni ke halaman alumni, lalu halaman alumni akan mengirim data alumni ke objek data alumni, dan kemudian akan memberikan respons message ke admin yaitu menampilkan daftar alumni. Nah, jika admin memilih menu update alumni, maka halaman alumni akan mengambil data alumni yang ingin diupdate dari data alumni, lalu data alumni mengirim data alumni ke halaman alumni, yang kemudian halaman alumni akan menampilkan form edit alumni ke admin. Lalu ada yang message ke-14 yaitu isi data alumni. Nah, jika admin isi data alumni ke halaman alumni, maka update data alumni ke data alumni. Lalu memberikan respons message menampilkan daftar alumni ke admin. Sedangkan yang message ke-17 yang dapat dilakukan admin yaitu delete data alumni, yang kemudian halaman alumni dapat menghapus data alumni dari data alumni, dan kemudian mengirimkan respons message menampilkan data alumni ke admin. Selanjutnya ada yang namanya sequence diagram. Dari sequence diagram yang kedua ya. Jadi pengguna dapat Jadi pengguna dapat menginput URL web service ke web system. Lalu web system akan
ngambil data alumni dari data alumni, lalu kemudian diberi response message data alumni ke web system, yang mana web system akan menampilkan data alumni ke pengguna. Lalu selanjutnya kelas diagram. Nah, dapat kita lihat kelas diagram ini memiliki 4 kelas, yaitu admin, login, user, dan web, yang mana admin memiliki atribut username dan password, dan memiliki function validasi, mengelola data alumni, data clustering, dan data sebaran alumni. Sedangkan login hanya juga memiliki username dan password sebagai atribut, user memiliki persebaran alumni, data alumni, dan informasi sistem sebagai function. Lalu web memiliki atribut data alumni, data clustering, dan data sebaran alumni. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan untuk tugas ketiga. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita melangkah ke pengujian sistem, yaitu tugas keempat. Nah, untuk pengujian sistem sini, kita akan melakukan pengujian dengan menggunakan 5 data sebagai alternatif yang akan dipilih, yaitu alumni yang terdiri atas 5 orang, yang dimana masing-masing alumni ini diberi asumsi, yaitu sebagai A, B, C, D, dan E. Kemudian akan ditentukan kriteria penilaian, yang dimana yang terdiri atas 3 penilaian atau kriteria, yaitu lama tunggu pekerjaan, nilai penghasilan alumni, dan kesesuaian pekerjaan. Nah, dalam penentuan nilai lama tunggu pekerjaan dengan data yang ada selama 2 tahun lulus perguruan tinggi. Apabila waktu tunggu pekerjaan di bawah 6 bulan termasuk dalam kategori cepat, sehingga diberi nilai 3. Kemudian 6 sampai 12 bulan termasuk kategori cukup cepat, sehingga diberi nilai 2. Di atas 12 bulan masuk dalam kategori lama dan diberi nilai 1. Dan belum bekerja diberi nilai 0. Nah, selanjutnya dapat dilihat saja pada tabel ini ya. Jadi, untuk lama tunggu pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut. Yaitu, jika kriterianya cepat, maka itu termasuk dalam rentang kurang dari 6 bulan, yang mana nilainya 3. Jika rentang 6 sampai 12 bulan, maka disebut cukup cepat, nilainya 2. Dan jika rentangnya lebih dari 12 bulan, maka kriterianya lama dan diberi nilai 1. Jika rentangnya atau belum bekerja, dia maka diberi nilai 0. Sedangkan untuk nilai penghasilan alumni, jika rentangnya lebih dari 3 juta rupiah, maka dia termasuk kriteria tinggi dan bernilai 3. Sedangkan jika rentangnya 1 juta sampai 3 juta, maka dia termasuk dalam kriteria sedang dan nilainya 2. Sedangkan jika rentangnya kurang dari 1 juta, maka kriterianya rendah dan nilainya itu sama dengan 1. Sedangkan jika rentangnya 0, maka dia berarti belum bekerja dan nilai yang diberikan yaitu 0. Nah, untuk kesesuaian pekerjaan, jika kriterianya sesuai maka nilai 3, jika cukup sesuai nilai 2, tidak sesuai 1, dan belum bekerja sama dengan 0. Nah, di sini dapat kita lihat ya, jadi untuk pengujian sistemnya nanti cara kerjanya yaitu ciri-ciri sebelumnya atau ciri-ciri dari kriteria dari alumni sebelumnya disubstitusikan, yaitu dapat dilihat di sini ya. Jadi yang pertama untuk alternatif A, contohnya untuk alternatif A, dia kan lama tunggu pekerjaannya itu kurang dari 6 bulan. Maka karena kurang dari 6 bulan lama tunggu pekerjaan, maka lama tunggu yang diberi nilai untuk kriteria range kurang dari 6 bulan yaitu 3. Sedangkan pekerjaannya yaitu software engineer, yang dimana
sesuai dengan kesesuaian pekerjaan atau dibilang paling sesuai, termasuk kriteria paling sesuai, maka diberi nilai 3. Sedangkan upah per bulan yaitu lebih dari 3 juta, yang mana lebih dari 3 juta untuk nilai penghasilan itu termasuk bernilai 3. Sedangkan untuk B, dia itu belum bekerja sama sekali, jadi nilai untuk semua kriterianya itu sama dengan 0. Sedangkan C, dia lama tunggu pekerjaannya hanya sekitar 6-12 bulan, yang mana itu termasuk nilai 2 dalam lama tunggu pekerjaan. Sedangkan pekerjaannya konsultan junior, yang mana untuk kesesuaiannya itu cukup sesuai, yang dimana bernilai 2. Sedangkan upah per bulannya yaitu lebih dari 3 juta juga, yang dimana lebih dari 3 juta nilainya sama dengan 3. Nah, seperti itu seterusnya sampai alternatif E. Selanjutnya, ini cara untuk mengaplikasikan secara manual dari metode hierarchical clustering seperti ini ya. Jadi dia pertama dibuatkan matriks jarak Euclidean, lalu kemudian dibuatkan matriks jarak baru yang dimana diulang-ulangi terus sampai menemukan nilai seperti ini ya, asumsi seperti ini. Jadi asumsi A, E, C, D, untuk A, E, C, D 0, B, 3,74 seperti itu ya. Sedangkan untuk pengujian sistem dari aplikasinya yaitu menghasilkan hasil seperti ini ya. Jadi hasil ujinya yaitu seperti ini. Yang di kiri itu merupakan hasil uji jika dikerjakan secara manual. Sedangkan yang di kanan merupakan hasil uji dari sistemnya, yang dimana dapat disimpulkan bahwa hasilnya itu hampir sama seperti itu dari hasil uji yang dilakukan secara manual maupun si sistemnya. Oke, terima kasih. Jadi itu saja penjelasan saya untuk tugas keempat. Nah, berikutnya kita akan membahas tugas yang terakhir atau tugas 5, yaitu implementasi dan penutup. Nah, yang pertama saya akan jelaskan dulu bagian implementasi data. Jadi data yang digunakan adalah data dari alumni jurusan Teknik Informatika lulusan tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Data diperoleh dari hasil pengisian Google Form oleh alumni IT yang didapatkan dari penyebaran form di berbagai media sosial maupun personal chat. Didapatkan sebanyak 50 responden alumni. Form terdiri dari beberapa pertanyaan. Dalam form ada beberapa pertanyaan yang menjadi poin utama seperti pertanyaan tentang pekerjaan, gaji, dan detail lokasi. Nah, selanjutnya untuk implementasi interface atau sistem dapat kita lihat pada penjelasan berikut. Nah, jadi sistem yang telah dibuat yaitu memiliki halaman utama seperti ini ya. Untuk mengaksesnya itu namanya peta alumni, yang mana jika diakses maka akan memberikan output halaman seperti ini atau halaman utama dari website cari alumni IT. Seperti ini ya tampilannya. Nah, seperti ini tampilannya. Yang dimana di sini terdapat form cari alumni. Lalu di bawahnya itu ada informasi foto kantor dari para alumni. Seperti ini. Jadi ini untuk gambar dari kantor alumni Ragil Manggalaning Yudanto. Nah, selanjutnya jika kita ingin mencari nama alumni yang ingin dilihat, kita bisa klik di kolom cari alumni ini, yaitu bagian nama alumni, lalu isikan nama yang ingin dicari. Misalnya saya ingin mencari alumni Ragil di provinsi
DKI Jakarta, lalu saya klik filter. Nah, maka akan menghasilkan data alumni seperti berikut ya. Jadi yang dihasilkannya itu yang pertama diutamakan untuk nama yang dicari berdasarkan yang saya isikan pada kolom nama alumni. Jadi diutamakan atau bagian atas berdasarkan nama yang saya cari ya. Lalu diikuti dengan data alumni yang dimana tempatnya itu berlokasikan DKI Jakarta seperti ini. Ya, jadi mereka ini tempat kerjanya semua di Jakarta. Nah, untuk melihat lokasinya dapat kita klik ini untuk lihat lokasi. Nah, jadi untuk melihat lokasinya ini kita menggunakan SIG yaitu Sistem Informasi Geografis. Nah, dapat dilihat seperti ini ya petanya seperti berikut. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya di sini juga ada menu kota alumni yang dimana memberikan persebaran alumni-alumni yang ada ya. Seperti itu. Lalu kita kembali ke bagian menu tentang yang dimana berisi informasi dari website ini. Nah, lalu di sini ada menu login yang merupakan tempat login para admin. Contohnya saya login sebagai admin ya. Contohnya saya login sebagai admin. Lalu saya masukkan password. Lalu kita login dan kita diarahkan ke halaman berikut. Seperti ini ya, jadi di halaman admin itu terdapat dashboard yang dimana menampilkan jumlah alumni, jumlah kriteria, dan jumlah admin. Lalu ada juga menu data alumni seperti ini, yang mana kita dapat menambahkan data maupun edit atau hapus data di bagian form data alumni ini. Lalu ada yang namanya data kriteria. Jadi di sini juga kita dapat menambah kriteria penilaian. Lalu ini penilaian yang diberikan kepada masing-masing alumni, ya. Lalu berikutnya ada hasil cluster, yaitu yang menunjukkan persentase dari para alumni yang mana berapa persentase alumni yang belum bekerja, yang sudah bekerja tapi pekerjaannya tidak relevan atau tidak sesuai, yang mana sekitar 3,7%. Lalu ada juga yang pekerjaannya cukup sesuai dengan bidang IT yang mana 3,7%. Sedangkan yang sesuai dengan jurusan IT itu cuma terdiri dari 1,9% orang dari total alumni yang telah dimasukkan ke aplikasi pemetaan alumni IT UHO ini. Jadi seperti itu. Jadi begitu ya halaman dari implementasi dari sistem ini, yaitu aplikasi pemetaan alumni teknik informatika berbasis website menggunakan algoritma hierarchical clustering. Nah, selanjutnya kita mengarah ke implementasi metode atau algoritma yang mana kita dapat lihat pada codingan berikut. Nah, jadi ini ya untuk implementasi clustering atau implementasi hierarchical clustering. Jadi ini kode yang diberikan untuk mengimplementasikan metode tersebut. Untuk penjelasannya saya belum tahu ya, karena ini saya cuma merevisi skripsi dari senior. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu kesimpulan atau penutup. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah saya berikan dalam presentasi review skripsi dari senior, yaitu
senior 016 yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu Fiskar Julian, bahwa yang pertama, kesimpulan yang didapatkan yaitu sistem dapat menyimpan dan menampilkan peta sebaran lokasi kerja alumni Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Yang kedua, sistem dapat mengelompokkan data alumni di dunia kerja dengan menggunakan hierarchical clustering. Terus yang ketiga, dari hasil pengujian diketahui bahwa output cluster terdiri dari 4 cluster, yaitu ada yang namanya sangat sesuai, cukup sesuai, tidak sesuai, dan belum bekerja. Masing-masing membentuk cluster sesuai dengan data alumni yang telah diinput dengan menggunakan metode hierarchical clustering aglomeratif, yaitu mempermudah untuk melakukan clustering data dengan menghitung jarak terdekat dari setiap objek cluster. Lalu yang terakhir, disimpulkan bahwa hasil penelitian dari sebaran alumni Teknik Informatika Universitas Halu Oleo bahwa yang terdiri dari 50 data alumni menunjukkan bahwa 88% relevan bekerja di bidang teknik informatika, lalu 8% cukup relevan bekerja di bidang teknik informatika, 2%-nya tidak relevan bekerja di bidang teknik informatika, dan 2%-nya belum bekerja. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan untuk review skripsi kali ini. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.